yang smartnya gimana sih? Smart. Baik, kalau kayak gitu berarti udah pada selesai. Mungkin acara sudah bisa kita mulai. Kepada narasumber pertama, Dr. Arlen, tempat dan waktunya kami persilakan. Terima kasih, Dok. Oke, suara saya kedengeran nggak? Halo, kedengeran ya? Cukup jelas ya? Oke, thank you. Kedengeran, Dok, jelas. Oke, thank you. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu ya. Pagi ini saya akan memberikan materi pembuka, yang utamanya Dr. Aroyan ya nanti. Jadi saya lebih memberikan overview tentang dasar-dasar pemeriksaan PCR pada SARS-CoV-2 ini, pada COVID-19 ini. Oke, jadi kita mengerti kenapa kita harus melakukan tindakan swab seperti ini. Kita ada gambaran sesudah kita swab itu benda mau diapain, dan sesudah diproses bagaimana, sorry ya, ini handphone saya. Dan sesudah diproses bagaimana bisa sampai ada hasil positif, negatif seperti itu. Oke, saya mute dulu ya sebentar. Oke, sebentar. Saya share screen. Oke, Mas Yuda, saya kalau nggak jadi host ini disable participant screen. Saya mesti dijadiin co-host deh. Oke. Udah terlihat layar saya?
Sudah ya? Sebentar, saya slideshow. Oke, akhirnya bisa. Judulnya adalah pemeriksaan PCR SARS-CoV-2. Tenang aja, slide-nya nggak banyak. Yang banyak ntar Dr. Aroyan aja. Oke, pertama sebagai intro ya, supaya merefresh pengetahuan kita sama-sama. Ini adalah, pasti sudah banyak ya yang melihat dari internet, dari jurnal. Sebenarnya akar masalah si jahat dari pandemi ini virus yang lucu ini ya, coronavirus SARS-CoV-2. Kenapa dia dibilang coronavirus? Karena dia punya struktur protein permukaan yang menonjol-nonjol. Ini yang warna merah, yang disebut spike glycoprotein. Ya, jadi nonjol-nonjol, bentuknya seperti mahkota ya, namanya dia. Jadi disebut coronavirus. Nah, virus ini punya membran sel, membran ini yang kayak bola. Tapi di permukaannya ini ada juga protein-protein yang nancep-nancep seperti paku-paku ini yang kecil-kecil. Yang disebut membran protein, lalu juga ada protein lain namanya hemagglutinase esterase. Ya, ini strukturnya. Nah, di dalam bola ini, di dalam virus ini, di dalamnya ini ada materi genetik. Ya, materi genetiknya ini berupa RNA. Si SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA. Jadi materi genetiknya berupa RNA, bukan DNA ya. Oke. Pada saat virus ini menginfeksi seseorang, maka orang yang sakit ini akan ada respons imun terhadap infeksi benda asing, terhadap infeksi virus ini. Maka seseorang ini yang terinfeksi akan memproduksi apa ini? Antibodi ya, akan memproduksi antibodi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagian mana dari seluruh bagian ini ya yang menjadi target pemeriksaan PCR? Mana yang kita periksa? Yang ini ya, tentu saja ya, PCR. Berarti kita target pemeriksaannya adalah RNA-nya. Nah, yang kedua, rapid test antigen virus. Sekarang belakangan beredar yang dipasarkan, oke, yang paling bagus sekarang rapid test tuh yang antigen, katanya gitu kan, yang beredar. Nah, kalau rapid test atau pemeriksaan ya antigen virus lah, rapid test antigen. Bagian mana yang diperiksa dari virus ini? Antigen virus berarti harus dari bagian virusnya, ya. Kebanyakan adalah protein-protein yang terdapat di permukaan. Entah yang spike glycoprotein atau membran protein, pokoknya protein atau antigen dari virusnya. Nah, sekarang yang paling umum kita gunakan di IGD kita, rapid test, rapid test, rapid test. Bagian mana yang menjadi target pemeriksaan rapid test antibody? Rapid test antibody memeriksa antibody yang dihasilkan oleh pasien yang terinfeksi. Ya, itu dulu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, manakah pemeriksaan terbaik untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dari antara yang tiga ini? PCR, rapid test antigen, atau rapid test antibody? Mana yang terbaik? Ada yang mau ini nggak? Ada yang unmute aja, kasih jawaban or apa gitu? PCR dong, PCR. PCR. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Saya pikir juga seperti itu sih. Karena bisa mendeteksi virusnya, Dok. Thank you jawabannya. Dan tadinya saya juga berpikir seperti itu. Karena kayaknya kan paling state of the art gitu ya. Tapi ternyata jawabannya tidak ada.
Nggak ada pemeriksaan tunggal terbaik untuk mendeteksi SARS-CoV-2 itu nggak ada. Kenapa? Karena pilihan pemeriksaan diagnostik yang paling tepat bergantung pada fase perjalanan penyakitnya. Maksudnya gimana? Ya, coba kita lihat bagian ini. Ini saya ambil bagian ini dari JAMA tanggal tanggal 6 bulan Mei. Jadi kalau kita lihat di bagian yang cakep ini warnanya kayak jualan stabilo ya. Kita lihat ini. Pertama ya, kita lihat ini adalah onset garis ini sebelum seseorang sakit di bagian sini ya, dan ini setelah seseorang itu sakit. Ya. Nah, kalau kita lihat orang sakit kenapa? Karena terinfeksi virus SARS-CoV-2 dong, ya. Jadi ini pada saat si virus itu nemplok ke seseorang, ya. Virus itu udah menginfeksi kita. Tapi apakah sudah sakit? Belum, ya. Apa yang terjadi saat seseorang terekspos, terpapar terhadap SARS-CoV-2 dan sakit? Nah, kalau kita lihat di sini, virusnya itu yang mana nih? Yang merah ya, yang ada yang merah ya. Kalau pada waktu sebelum sakit, ini bisa terdeteksi dengan PCR nasofaring. Nah ya, ini ya kita lihat ya, yang biru. Tapi kemudian ada dia sesudah sakit, nah grafiknya masih tinggi di sini. Tapi apa yang terjadi kalau pasien tersebut di PCR sesudah minggu kedua atau minggu ketiga? Apakah PCR-nya masih akan positif? Enggak. PCR likely positif di waktu ini. Ngomong-ngomong, saya kelihatan nggak sih kursor saya? Kelihatan ya? PCR likely positif di kapan? Di waktu kapan? Minggu pertama hingga minggu ketiga setelah onset simptom, setelah gejala. Ya. Apa yang terjadi kalau kita tetap mem-PCR, tetapi waktunya di minggu keempat sampai ke-6 setelah gejala di sini? PCR likely negatif, jadi bisa negatif. Nah, bagaimana penggunaan pemeriksaan rapid test antibody yang umum kita kerjakan? Kapan dia terbaik untuk memberikan hasil yang Dr. positif? Arlin ini. Ya, Bu Cici. Selamat pagi, Bu Cici. Pagi, Dok. Ya, Bu. Di Boleh Kerawang, di-mute Dok, dulu ya, lagi Bu. nganter, Dok. Ya, Bu. Boleh di-mute dulu ya, Bu. Oh, oke. Oke, ya. Sekarang bagaimana tentang rapid test antibody? Kapan dia terbaik untuk memberikan hasil yang positif apabila kita memeriksa pasien yang memang sakit? Kapan? Yaitu ini ya, antibody IgM dan IgG yang ini yang hijau dan yang ungu. Kita lihat kadar tertingginya adalah pada minggu ketiga dan keempat setelah ada gejala. Ya. Jadi antibody detection paling baik di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana pendapat teman-teman kalau pemeriksaan antibody ini kita lakukan pada saat sini, pada saat untuk screening antibody massal lah. Misalnya screening di satu wilayah yang nggak ketahuan mau ada gejala, mau ada enggak, mau nggak ada gejala, tapi dilakukan screening antibody massal. Ada yang punya pendapat ketepatan penggunaan pemeriksaan antibody itu untuk screening massal? Tepat nggak sebenarnya? Kita mendeteksi antibody nih. Ada yang punya pendapat? Silakan. Saya nggak akan maju loh kalau nggak ada yang ngasih pendapat, biarin aja.
Nggak ada gunanya tuh dok kayaknya. Ada gunanya nggak sebenarnya Nggak ada. kalau buat screening massal? Iya, nggak ada. Kenapa? Ya, antibody juga Karena belum antibody kebentuk. detection paling tepat digunakan pada waktu Minggu sudah ada ke-3, gejala. 4. Iya, betul. Betul ya. Ngerti ya? Jadi kalau paham grafik ini, kalian bisa memilih pemeriksaan yang paling tepat sesuai dengan anamnesis kalian. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau digunakan di sini? Pasien datang ke IGD, demam hari pertama, hari kedua, ada batuk pilek, diperiksa rapid test COVID. Tepat nggak sebenarnya pemilihan ini? Pertama, enggak juga. Nggak tepat sebenarnya. Ya, kalau memang betul-betul kita menggunakan sesuai dengan perjalanan penyakit, rapid test itu sebenarnya boleh dibilang nggak ada gunanya. Ya, oke, ngerti ya? Ngerti ya? Kalau ada yang nggak ngerti, tolong ditanyakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk PCR nih ya sekarang, bagaimana pendapat kalian untuk penggunaan PCR untuk screening massal? Screening massal kan ya nggak ada gejala lah ya, gitu ya. Di sini nih, screening massal. Ngefek nggak? Berguna nggak? Bisa ngefek, bisa. Ini nasopharyngeal swab PCR ini yang warna biru ya? Ya. Kalau kita lakukan PCR screening massal di jangka waktu sini, apakah bermanfaat? Akhir finishnya ke apa sih? Oh, sorry. Yang mana dok? Kalau kita melakukan PCR sebagai screening massal, efektif nggak? Siapa ya? Jadi tinggal nama Kalau ini, alamat ini ya. Mau ke berapa? 1, 2, 3 ya. Bisa menyentuh ini nggak sih? Bisa bersamaan dengan ini nggak? bisa aja dok. Excel Bisa. Jadi sifatnya untung-untungan. Bisa mendeteksi orang-orang yang berada di di sesaat sebelum dia bergejala. Mungkin itulah yang OTG gitu terdeteksinya di sini. Jadi PCR masih mungkin nggak digunakan sebagai screening massal? Masih mungkin dok. Masih bisa, karena kita mendeteksi yang bagian sini. Nah sekarang, bagaimana kalau PCR dilakukan pada pasien-pasien di IGD yang demam hari +1, +2? Efektif nggak? Efektif dok. Efektif, betul. Jadi sebenarnya kalau ada pasien-pasien yang datang ke IGD dengan gejala suspek COVID, paling tepat pemeriksaan apa yang kita pilih? Rapid kah? PCR kah? PCR dok. PCR ya. Oke, sip. Udah ngerti ya? Intinya ya, sip, itu deh. Sekarang udah ngerti ya kenapa kita mesti pilih PCR ya? Paling tepat ya. Untuk kalian IGD misalnya. Tapi sebelum PCR, apa yang kalian lakukan? Nah, ini nanti yang akan kalian lakukan dan akan mendapat tender dari Dr. Aroyan, lakukan swab nasofaring yang sampai ke laboratorium bentuknya ini ya, VTM, Viral Transport Medium, yang berbentuk seperti ini. Nah, sebenarnya penting nggak sih kita memilih lokasi pengambilan swab ini? Ya, bolehlah di hidung, boleh, nasofaring boleh. Atau apakah kita harus pilih tempat yang tertentu? Sebenarnya kita harus mengambil sampling di tempat yang paling banyak menghasilkan hasil positif ya. Ini dari JAMA juga, dari penelitian sebenarnya yang paling efektif, yang paling menghasilkan hasil positif adalah BAL, bronchoalveolar lavage. Tapi kan susah. Jadi yang paling mungkin kita lakukan adalah ya misalnya nasal swab yang paling gampang. Sputum sebenarnya juga gampang, tinggal meludah. Tetapi pada saat orang meludah,
dia akan menimbulkan aerosol cipratan yang sangat besar. Jadi itu sangat riskan terhadap lingkungan. Paling aman ya nasal swabs. Karena itulah kita memilih melakukan nasal swabs. Oke. Nah, apa yang dilakukan setelah laboratorium menerima sampel dari pasien? Nah, VTM ini sebenarnya kan ngambil bukan hanya virus kan, tetapi juga ada partikel dari epitel saluran napas, mungkin ada mukus, dan yang lain-lain. Sedangkan yang ingin kita ambil hanyalah materi genetiknya. Oleh karena itu, sel-sel yang tidak ingin kita ambil, kita harus buang. Ya. Dibuang dengan cara apa? Diberikan bahan-bahan kimia. Misalnya dikasih fenol, dikasih kloroform, kemudian dikasih isopropanol sehingga kita mendapatkan hanya pelet RNA. Ini lucu juga sih, seperti ada benang-benang jaringan di bawah dari tabung, tapi itu adalah kumpulan dari materi genetik. Nah, RNA pelet inilah nanti yang kita gunakan untuk PCR. Ya. Nah, apakah seluruh RNA tersebut bermakna secara laboratorium? Maksudnya kalau kita bagaimana kita cara menentukan bahwa PCR dari satu pasien, oh positif nih SARS-CoV-2-nya. Kita hanya mengamplifikasi atau memeriksa hanya sebagian saja dari RNA virus tersebut. Kalau WHO menyarankan atau memberikan petunjuk, gen yang penting untuk diperiksa pada SARS-CoV-2 hanyalah gen RDRP dan gen E. Tapi produsen-produsen reagen yang lain ada yang berimprovisasi, dia mengecek gen-gen yang lain dari SARS-CoV-2 juga, yang lainnya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau WHO dia bilang hanya gen RDRP yang diperiksa dan gen E. Ya. Bagaimana sih? Apakah bagaimana prinsip kerjanya PCR? Kalau prinsip kerja PCR itu, dari teman-teman di sini ada yang udah ada pengalaman mengerjakan PCR atau pemeriksaan laboratorium yang lain terkait COVID, PCR? Udah ada yang pernah megang PCR? Belum ya? Kalau prinsip-prinsipnya PCR, apa ada yang udah familiar juga gitu? Kita review aja ya, singkat aja. Jadi kalau saya umpamakan PCR itu sama seperti kalau kita mau fotokopi berkas kita nih, misalnya kita punya satu kertas, kita fotokopi. Fotokopi pertama kita dapat satu kertas lagi kan, jadi kita punya dua. Nah, kemudian dua kertas ini kita fotokopi lagi, ya. Jadi kita dapat hasil terakhirnya 4. Nah, begitu seterusnya, difotokopi lagi, difotokopi lagi, difotokopi lagi. Sama, itu adalah prinsipnya PCR. Jadi, tapi yang kita fotokopi ya bukan kertas tentunya, tapi adalah DNA atau materi genetik. Nah, ini dia. Dari satu template DNA, di-copy, diamplifikasi ya, atau di-copy, berapa kali? Tergantung kebutuhan. Misalkan kalau sampai di-copy sebanyak 40 kali siklus, maka produk akhirnya adalah berapa jumlahnya? 2/40. Karena amplifikasinya itu kan 2/M ya, produk akhirnya. Nah, apakah seluruh RNA-nya virus itu diamplifikasi? Yang tadi di slide sebelumnya? Enggak. Hanya target aja, beberapa segmen saja yang kita amplifikasi. Dalam hal ini RDRP dan E misalnya. Ya, jadi kalau di sini ilustrasikan hanya ini saja yang kita amplifikasi, ada targetnya. Nah, dan coba kalau kalian lihat di sini ada bulat-bulat ini tai lalat warna hijau. Apa ini? Pada real time PCR digunakan probe fluorescence, jadi zat warna yang ditempelkan di RNA yang kita amplifikasi. Buat apa? Kan RNA kan dia bening ya, jadi supaya bisa terbaca, bisa dibaca oleh alat,
maka kita tempelin suatu zat kimia yang memendarkan warna. Nanti banyaknya RNA yang sudah diamplifikasi sebanding dengan intensitas warna yang dideteksi pada PCR tersebut. Nah, karena itulah makanya kalau kalian mungkin juga udah pernah dengar dengan cycle threshold, CT value seperti itu ya. CT value itu adalah berapa banyaknya siklus yang dibutuhkan untuk mengamplifikasi gen SARS-CoV-2 itu misalnya, sehingga yang tadinya fluoresensnya sedikit, katakanlah fluoresen sedikit itu di awal-awal siklus ya, masih sedikit dan tidak terbaca, tapi pada saat satu siklus tertentu, dia meningkat secara eksponensial. Besar banget perbedaannya sehingga melampaui batas pembacaan. Jadi naik seperti ini. Apabila gen yang kita sedang amplifikasi menghasilkan fluoresens yang besar di atas batas ini, maka dianggap dia positif. Tapi kalau setelah kita PCR berkali-kali, siklus sinyalnya cuma di sini, sinyal warnanya, maka dianggapnya negatif. Itu. Jadi nanti hasil positif dan negatif yang kita terima adalah hasil dari interpretasi grafik seperti ini. Tiap pasien punya grafiknya, tiap pasien diinterpretasi apakah grafiknya betul atau ngaco. Kalau ngaco, inkonklusif harus diulang. Tapi kalau memang jelas, misalnya pada satu pasien, mulai di siklus 10 saja udah naik, berarti semakin rendah nilai CT-nya, cycle threshold, misalnya 10 dia sudah naik, berarti viral load-nya makin tinggi. Gitu. Tapi kalau semakin besar cycle threshold-nya, jadi sampai ke siklus 40 baru dia naik, di sini kita harus hati-hati. Apakah dia memang positif, atau sebenarnya dia positif palsu, nih cuma dapat kayak kontaminasi materi genetik aja, jadi butuh 40 kali di copy baru muncul di sini. Munculnya pun juga rendah gitu, fluoresensnya rendah. Nah, itu yang harus kami dari laboratorium yang menginterpretasi. Kalau kalian jadinya fokuskan untuk bagaimana cara mengambil swab yang baik, yang tepat, sehingga nanti menghasilkan sampel dengan virus yang banyak, materi genetiknya juga nanti banyak. Kalau memang orang itu terinfeksi SARS-CoV-2, betul-betul dari laboratorium bisa mendapatkan hasil PCR yang baik, grafik yang baik. Karena kenapa? Karena kalian ngambilnya juga baik, benar, pada tempat yang benar, tekniknya benar, disimpannya benar. Jadi kita bisa menterapi, menata laksana pasien kita dengan benar juga. Oke, kira-kira itu dari saya, sudah panjang lebar. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Thank you. Makasih, Dok. Silakan Mas Yuda, sudah selesai dari saya. Boleh nggak? Dokter Alen, halo? Ya. Tadi jadi kalau PCR positif itu tadi ada ambangnya berapa ya Dokter Alen? Untuk ada nggak tadi? Nggak ada ya berarti threshold-nya ya? Sebenarnya tiap-tiap kit, tiap-tiap reagen PCR, mereka punya cara untuk interpretasi hasilnya sendiri. Misalnya reagen A bilang dari penelitiannya dia gitu ya. Reagen A bilang, oh saya ambang batasnya untuk positif, hasil positif itu cycle threshold-nya 30 misalnya. Berdasarkan penelitian pabrik itu gitu ya. Dia bilang bahwa 30 cycle threshold-nya. Tapi reagen yang lain, produk PCR yang lain bilang, oh kalau kami
cycle threshold-nya 40 gitu. Jadi kalau di atas 40 itu udah dianggapnya negatif. Tapi kalau udah terjadi amplifikasi sebelum 40 masih bisa dianggap positif gitu. Nah itu sebenarnya nggak ada patokan yang baku menentukan cycle threshold berapa sih yang menentukan positif atau negatif. Itu benar-benar sangat spesifik laboratorium, sangat spesifik merek, kondisi mesin PCR, kondisi pada waktu preparasi sampel, itu semuanya bisa mempengaruhi. Nah, jadi yang penting adalah, banyak faktor yang mempengaruhi, walaupun secara umum yang kemarin mungkin sudah beredar banyak ya dari PAMKI, secara umum dibilang bahwa secara umum dianggap 40 itu adalah batasan threshold CT value yang menentukan apakah positif atau negatif. Sebenarnya nggak saklek 40, itu bergantung dari mesin PCR yang kita gunakan. Gitu, Dr. Aroyan. Iya, terima kasih Dr. Alen. Baik, untuk selanjutnya terima kasih sebelumnya Dr. Arlen atas ilmu yang sudah di-share dan diinformasikan kepada seluruh para peserta. Untuk sesi selanjutnya adalah materinya Dr. Aroyan. Untuk Dr. Aroyan sendiri sudah hadir. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Silakan, Dok. Belum bisa masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat-sehat semua kan nih? Alhamdulillah ya, kita sehat-sehat semua ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi presentasi yang luar biasa dari Dr. Arlen ya. Wah, terima kasih Dr. Arlen. Sedikit membuka ruang gelap PCR. Kalau kita melakukan swab kan swab aja, tapi kan tergantung juga dengan interpretasi PCR itu sendiri ya. Terima kasih teman-teman semua, dokter-dokter yang sejawat yang akan ikut mengikuti presentasi ini. Jadi THT sebenarnya diberikan tugas untuk memberikan informasi atau sharing ya tentang teknik swab, nasofaring dan orofaring ya. Ini suara saya kejelas nggak nih? Karena memang ternyata saat ini memang sudah banyak sekali yang korban terkena lah ya. Jadi salah satu yang tadi sudah dijelaskan Dr. Alen yang paling bisa kita lakukan adalah teknik swab, nasofaring dan orofaring ya. Oke, ini kita jadi ini Dr. Irma sudah ada ya. Ini partner saya di Swabbers ya. Jadi Dr. Irma dengan kita DTHT sudah melakukan swab mulai bulan April akhir ya, dari mulai tenaga kesehatan sampai dengan kita juga ikut di ruangan COVID, walaupun kita hanya beberapa hari ya. Kalau dilihat dari penampakan sudah lihat bahwa memang itu adalah wajib APD yang harus kita pakai. Mungkin teman-teman semua sudah familiar ya dengan APD seperti itu, dan itu memang harus sama sekali tidak boleh dilepaskan. Ya, itu yang pertama. Oke. Ini sekedar refreshing aja kita bahwa memang perjalanannya sangat cepat sekali coronavirus ini. Jadi mulai bulan 31 Desember, masih ingat 2019, baru Desember. Kita sendiri di sini juga pada tanggal 7 Januari, coronavirus sudah dibilang bahwa sudah sesuatu jenis yang baru di Cina ini sendiri ya. Dan tanggal 30 Januari sendiri WHO telah menerapkan bahwa ini adalah pandemi dunia. Jadi perkembangan coronavirus ini sangat cepat sekali ya.
Penyebarannya sampai saat ini sudah diketahui lewat airborne droplets, mungkin ada juga yang aerosol itu yang sangat cepat ya. Kita udah tahu, mungkin semua juga udah tahu bahwa masuk ke tubuhnya melalui droplet, virus akan sampai respirasi bagian atas, ya tadi sudah dijelaskan. Juga bahwa memang di sini lah ketemunya antara THT dengan paru ya, jadi respirasi bagian atas itu ketemu ke kita dulu pada bagiannya adalah masuk pada fase asimptomatis. Ya, dia akan bereplikasi, menimbulkan gejalanya seperti demam tinggi, ya, tenggorokan, nyalgia, lemas dalam satu waktu. Jadi COVID-19 juga asimptomatis ya pada hari ini dari jurnal ya dikatakan 5-12 hari, sehingga biasa disebut sebagai virus siluman. Pada periode ini bisa disampaikan sampel yang positif tadi sudah dibilang ya. Sebenarnya pada periode ini dia pada pasien yang asimptomatis dia sudah bisa didapatkan sampel yang asimptomatik ya. THT sendiri sangat berisiko tinggi karena dia berhubungan dengan aerosol nafas atas dan bawah. Saat ini kita banyak terkena pada dokter-dokter THT karena usia dan komorbid. Pada awal-awal pandemi memang langsung berhubungan tanpa mengetahui adanya, tanpa menggunakan APD yang sesuai. Ya. Kalau kita bayangkan di daerah-daerah itu masih seperti itu. Sekarang gejala yang paling sering ditemukan dari beberapa penelitian adalah yang terkenal adalah anosmia dan dysgeusia. Apakah itu betul ya? Di UGD apakah teman-teman menemukan hal-hal itu? Anosmia dan dysgeusia? Anosmia banyak nggak di UGD? Ada dok, di IGD dok. Banyak ya, itu rata-rata kalau dibilang adalah 90% sudah merupakan gejala daripada COVID ya, walaupun itu sifatnya temporer ya, temporer dan gejalanya nggak terlalu berat ya, biasa ditemukan. Dysgeusia juga banyak, hilang rasa pengecapan ya, pada saat itu juga ya. Sehingga APD lengkap sangatlah mutlak. Jadi jangan sampai menangani pasien COVID tanpa APD. Jadi sesito apapun di dalam wabah tidak ada yang sito kecuali kita lakukan APD. APD dulu baru kita tangani pasien ya. Di Indonesia gimana? Ya sudah jelas. Jadi awalnya cuma 2 kasus pertama kan, ingat sekali itu di Depok ya. Awalnya 2 kasus, sekarang udah berapa tuh? Lahir 24 Agustus 1.555.000. Banyak sekali kan. Sekarang sudah yang sembuh 111.000, meninggal 600. Saya belum update lagi yang terbaru 25-26 Agustus ya. Ya, kenapa sekarang beralih? Salah satu yang bisa digunakan adalah tes swab PCR tadi. Kenapa di nasofaring tadi kan? Terus juga tes ini idealnya adalah 1.000 per 1 juta penduduk menurut WHO di tiap negara. Sekarang di Indonesia itu harusnya dia 54.000 per hari yang harus dikerjakan. Di awal-awal kita mungkin kita belum pernah mengerjakan sampai 30.000 per hari. Ya. Sekarang ini hampir 30.000 yang dikerjakan per hari di Indonesia. Ya. Jadi sekarang jelas sebenarnya penyakitnya semakin kedengeran. Masing terlihat jelas itunya apa peningkatannya karena kita juga melakukan swabnya, tesnya semakin banyak ya. Ya kita di sini adalah tes PCR-nya harus 330.000 per hari ya, yang harus kita mencapai target tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alem bahwa swab nasofaring ini mempunyai angka negatif palsu ya sekitar 30% pada kasus yang asimptomatis. Kenapa? Karena swab nasofaring ini tidak mudah ya, karena ada variasi anatomi intranasal ya. Mungkin masih pada ingat mungkin kalau yang suka di pemeriksaan THT ya, seperti adanya hipertrofi konka, septum deviasi, ya, konka bulosa, adanya sineka, ya, pasien tidak nyaman, kesalahan pengambilan bahan sampling karena swab di konka inferior atau arah hiatus medius. Ini variasi anatomi intranasal yang ada di nasofaring. Ya. Kenapa sih di nasofaring yang kita kerjakan swab ini? Karena epitel nasal ini merupakan entry point untuk proses infeksi dan transmisi virus SARS-CoV-2 seperti virus traktus respirasi lainnya ya. Dia tadi sudah dijelaskan tergantung ikatan S protein ya, ikatan S dengan S2 menjadi faktor penentu terjadinya proses replikasi virus dan derajat keparahannya. Bahan sampling diambil pada hidung belakang. Makanya kenapa? Karena kandungan reseptor AS2-nya lebih banyak meningkat pada proksimal hidung ya. Viral load RNA SARS-CoV-2 ini tinggi pada minggu pertama tadi dan puncaknya 4-6 hari setelah onset gejala. Sehingga pada minggu pertama tadi saat ini juga bisa
potensial dilakukan swab. Ya. Swab nasofaring terbukti mengandung viral load yang lebih tinggi daripada orofaring. Sensitivitas swab nasofaring lebih tinggi daripada orofaring pada kasus COVID-19. Ini beberapa penelitiannya ya. Jelas bahwa pada swab ini pada hari-hari pertama memang belum jelas dilakukan balnya, tapi pada hari yang 2 minggu 8-14 hari memang sudah jelas bahwa dengan bal itu 100%, tapi dengan nasal cuma 72%. Dengan oral 50%, dengan sputum 83,3%. Ya. Jadi sekali lagi kalau sputum ini memang lebih paling akurat ya, diikuti dengan nasal swab. Cuman pada kondisi sekarang untuk memungkinkan mengambil sputum agak lebih riskan dibandingkan dengan swab nasofaring. Ya. Mungkin kita refresh sedikit, dari yang masih ingat di mana sih letaknya nasofaring? Lagi. Yang masih ingat nggak nasofaring di mana letaknya? Nasofaring ini ada di, ada yang ingat nggak di mana kira-kira nasofaring itu di mana sih? Nasofaring ada di mana kira-kira? Di mana? Yang mana yang nasofaring? Ada yang masih ingat? Nasofaring? Novi? Ada yang masih ingat? Bulan? Adam? Sebelah mana nih nasofaring kira-kira? Belakang rongga hidung, Dok. Ya, belakang rongga hidungnya sebelah mana? Di sini? Atau di sini? Ini adalah hidung ya. Ini hidung nih. Ini nares anterior kan. Di sini ada concha inferior. Ini ada concha media ya. Ini ada sphenoid ya. Di sini adalah vertebra. Di sini adalah recessus pharyngeal ya. Ada koana di sini. Ini koana ini yang belakang. Ini ada torus tubarius ya. Di sini ada yang, ini adalah bagian nasofaring ya. Nasofaring ini kalau dilihat dari depan sampai 8 ini 1,5 cm, 1,5 inci, sorry ya, 1,5 inci ya. Batasnya tadi sudah jelas di sini ya. Batas anteriornya tadi rongga hidung, posteriornya ini ya, dasar sphenoid, dasar precipitus dan vertebra vertikal 1 ya. Lateralnya orificium tubaustasius, sisi superior-posterior berupa torus tubarius ya. Ini cekungannya namanya fossa Rosenmuller ya. Kalau dilihat secara nasoendoskopi ini kita bisa perhatikan ini yang namanya nasofaring ya. Ini tadi yang namanya concha inferior, ini adalah wortroplexus, ini adalah septum. Jadi kita masuk ke sini, ke nasofaring. Jadi ada celah di belakang sini. Ya. Ini ada celah kosong nih koana, dan nasofaring itu di sini. Sama tempat predileksinya daripada kanker nasofaring. Ya. Sekarang penyulitnya apa yang ada di sini? Di sini kita perhatikan adanya inferior tubinet atau concha inferior di sini. Ya. Concha inferior, ada septum, ada meatus medius atau media. Ini nasofaring di bawah. Jadi kalau kita ketemu yang namanya concha inferior, kita nggak boleh berhenti di sini, kita harus masukin ke bawah. Ya. Ini yang mana masuk ke dalam nasofaring. Jadi disangka di sini tahanannya sudah masuk ke nasofaring, ternyata belum. Bahwa di sini di bawahnya adalah nasofaring itu sendiri. Ya. Terus kalau ketemu yang namanya septum deviasi di sini. Ya. Ini septum deviasi, ini concha inferior. Jadi septum deviasi di bawahnya di sini ya. Jadi kita harus ukur dulu jarak perkiraan antara nares di sini. Ya, nares dari tragus dikurangi 10 cm. Jadi dari nasofaring sampai ke dari nares anterior sampai ke nasofaring ya. Ini kita lakukan ekstensi kepala 70 derajat. Posisi swab di dasar hidung ya. Jadi kepala lebih bagus tengadahkan, dimasukin ke dalam rongga hidung. Lakukan inspeksi kalfunasi apakah ada kelainan atau tidak. Arahkan swab sepanjang dasar hidung sampai ke sini ya. Jadi prosedur yang paling ideal adalah ruangan isolasi bertekanan negatif untuk setiap pasien. Ya, kita juga udah punya ruangan isolasinya, ada di lantai 5 COVID, tapi kita juga punya bilik ya, biliknya ada tekanan negatifnya juga di bawah. Pengambilan spesimen sesuai dengan aturannya kemarin, hari pertama, hari kedua, kontak erat risiko tinggi, hari ke-1 dan hari ke-14. Swab nasofaring dan orofaring wajib diambil untuk pemeriksaan COVID-19 selain spesimen dari saluran napas bawah. Ya, jadi di sini dokter umum dan petugas lab yang terlatih, pelatihan pengambilan swab oleh dokter THT. Ini persiapan tindakan swab ya.
sini alat dan bahan pengambilan spesimen ini harus ada. Jadi kita nggak mungkin mengambil alat swab tanpa ada alat-alat yang ada di sini ya. Ada virus transport media atau VTM tadi yang sudah dijelaskan. Adalah berisi kriotub 1,5 mili ya. Ada swab dacron. Ini swab dacron itu dia dari tangkainya plastik atau jenis flock swab ya. Tangkainya lebih lentur. Jangan menggunakan swab kapas atau mengandung kalsium alginat. Karena itu dengan tangkai kayu, sana bisa mengandung proses inaktivasi virus dan dapat menghambat proses pemeriksaan secara molekuler. Jangan lupa juga ada ice pack dan cold box ini di sini. Ya. Jangan lupa setelah kita alatnya, kita juga harus tahu label namanya. Label yang nama pasiennya, kode nomor spesimennya, ada gunting, ada alkohol 70%, parafilm, ya, plastik lip, marker, formulir. Nah ini nanti mungkin kita berkoordinasi di bagian dokter Alem ya. Terus gunakan APD level 3. Nih, APD level 3 jangan selalu lupa, ingat terus ini dengan sarung tangan ya, hazmat, dengan boot, dengan face shield, dengan mata Google dan juga dengan N95 ya. Ini nanti sambil jalan akan saya putarkan video tentang swab nasofaring dari THT. Jadi 27 Maret 2020 sudah mulai ada SPO. Kurang kedengaran, Bang Royan? Kurang kedengaran? Kurang kedengaran katanya? Suara ininya, videonya. Suara videonya ya? Nggak kedengeran? Udah maksimal dari sini. Oke. Ya, face shield pertama tuh. N95, masker wajib, kacamata Google. Ya. Handscoon panjang, ya, dengan panjang. Sepatu boot, ya. Lampu kepala, kalau ada lampu kepala. VTM, dacron swab. Ya. Ini swab nasofaring utama ya. Pasien posisi tengadah, jadi harus diginiin. Ya itu harus ditutup tuh maskernya. Ya, jangan sampai menyentuh rongga yang lainnya. Dan 2, ya, kita perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah nasofaring tadi. Masuk ke dalam di sini. Ini nasofaring yang kita swab di sini, ya. Jadi putar-putarnya 180 derajat, ya, sekitar hampir sampai 10 detik. Tapi jangan terlalu lama karena akan merangsang refleks batuk. Terus dimasukkan ke dalam dacron swab ke dalam media transport tadi.
Nah, sekarang untuk swab orofaring. Nah, kita lihat kalau ini lihat masukkan diusap dari belakang ya, dari tonsil sampai ke dinding faring posterior. Ya. Ya. Ya, simpel tadi ya. Jadi untuk alat pelindung diri kita tetap harus memakai kalau lihat dari sini ya, kita lihat di sini memang memakai apa face shield, tapi kita harus tertutup semua seperti yang kita biasa kerjakan di bilik atau di ini apa di COVID-19 ya. Dan untuk kita gimana sih caranya tahu bahwa itu dari nasofaring itu bisa kita tahu, oh kita sebenarnya udah kena belum sih nasofaring gitu kan. Jadi nasofaring ini sendiri kita harus perhatikan dulu tangkainya ya. Tangkai ini, Dacron swab ini banyak macam-macam. Dari ada yang tangkai kapas, ada yang flow, ya, ada yang lentur, ada yang biasa. Di sini ada patahannya di sini, ada clue-nya. Ada patahan itu yang bisa dipatahkan oleh kita. Nah, itu sebenarnya kalau kita mengikuti clue-nya, patahan di sini adalah sampai ke dalam nasofaring. Ya. Nasofaring ini sendiri kalau kita lurus di sini dia akan ketemu yang namanya atas daripada sphenoid. Jadi kita harus ke bawah kan sekitar 30 derajat terus baru diputar ya. Jadi kalau misalnya kita masih 3 cm di sini ini baru sampai namanya concha inferior di dalamnya ya. Tapi kalau kita masuk lagi baru 6,5 cm mungkin baru sampai yang namanya sphenoid di sini ya. Depan daripada sphenoid tadi. Terus kalau udah sampai ke sini sekitar 9 sampai 10 cm sampai nasofaring. Kalau masih belum ternyata ada 6 cm ada tahanan di sini artinya belum sampai ke nasofaring. Jadi harus dikebawahin lagi sedikit diturunkan terus baru kita ngerasa bahwa itu adalah tahanan, ada tahanan, disitulah tempat nasofaring itu ya. Penyulitnya apa sih sebenarnya yang kita harus perhatikan di sini? Ya, di sini ada yang namanya septum deviasi. Ya. Septum deviasi tidak terlihat dari luar, dari dalam. Jadi kita harus perhatikan kalau kita masukin swab di sini, terus di sini ada tahanan, kita jangan langsung masukin terlalu dalam dulu. Kita susuri dulu. Kalau ada tahanan jangan langsung diterobos. Ya kan lampu merah nggak boleh diterobos. Ya. Ini masukin ke bawah dulu, dia ke bawah. Ya masukin ke bawah, susurin bawah. Ya, jadi jangan langsung teruskan. Jadi susurin ke bawah. Jadi kalau ada tahanan masuk ke bawah lagi. Ya, itu kan ketemu nasofaring. Kalau seperti ini normal ya. Nah, terus kalau ada masa tumor hidung bagaimana? Kita perhatikan kalau udah seperti ini kita harus lihat sisi sebelahnya kalau memang masih bisa sisi sebelahnya. Kalau tidak memang ini harus dilakukan pengecilan dulu dengan memasangkan tampon ya. Apakah ada celahnya sama sekali? Kalau memang masih bisa disingkap ditarik ke atas, kita masukin yang namanya swab tersebut ke bawah ya. Jadi menyusuri di bagian bawah. Jangan sampai terkena. Tapi kalau memang susah sama sekali kita tidak bisa mengerjakan ini, terpaksa kita harus melakukan swab orofaring ya. Penyulit yang lainnya adalah hipertrofi adenoid ya. Ini hipertrofi adenoid sendiri. Adenoid itu apa sih? Dia kan temannya tonsil ya, dia jaringan limfoid ya, jaringan limfoid itu. Jadi di situ dia akan pada usia-usia 6 sampai 14 tahun masih ada ya. Kemungkinan adalah kita bisa melakukan swabnya bisa terkena adenoid. Jadi kita kalau ada tahanan pun ada adenoid, kita harus masukin susuri ke bawah. Ya. Baru kita akan dapatkan di balik adenoid itu sendiri ya. Ya di sini. Jadi jangan dipaksakan, udah mentok. Jadi kalau udah mentok kita harus lihat ke bawah dulu sedikit. Kalau memang ternyata memang sudah mentok, itulah di tempat tahanan tersebut ya. Atresia coana. Atresia coana ini pembentukan tidak ada pembentukan coana bagian posterior. Tidak ada coana di sini ya. Jadi kalau kita masukkan di sini itu memang sudah tahanan mentok, betul-betul mentok ya, tidak ada lagi. Ini seakan-akan memang inilah tahanan, tapi kita harus bandingkan dengan sebelahnya.
Karena nasofaring itu kan dua lubang hidung. Jadi satu mentok, arihin ke sebelahnya lagi kan. Sebelahnya ternyata ada, bisa celahnya ternyata berarti memang ini ada suatu atresia atau jalan buntu ya pada koana itu sendiri ya. Terus adenoid apakah juga merupakan suatu penyebaran? Sampai saat ini belum bisa diketahui. Jadi kalau kita nge-swab ternyata kita swab yang adenoid bisa jadi negatif karena dia bukan berarti melakukan penyebaran tersebut ya. Jadi di balik adenoid itu yang kita harus swab. Ada komplikasi pengambilan alat swab, hati-hati. Ini ada kasus nih di Arab nih, ya di Arab kasus katanya pasien anak usia 1,5 tahun, ya, 1,5 tahun harus di swab, ya ternyata swabnya patah di hidung. Bayangkan patah di hidung, entah kenapa saat itu jadi sumbatan jalan napas, ya. Entah kenapa, entah mungkin tidak ada dokter THT ataupun tidak dikeluarkan atau keburu meninggal pasiennya. Ya, itu hati-hati. Jadi jangan terlalu banyak manuver. Kalau anak-anak itu kan nggak bisa diem. Ya. Mau di apa-apa juga dia pasti bergerak-bergerak. Itu hati-hati ya. Terus penyulit komplikasi lainnya adalah epistaksis. Mungkin dia mimisan. Ya. Mimisan. Kalau kita kalau kita masukin swab, terus di dalamnya terlalu bersemangat, di swab kanan kiri, wah ini kurang banyak nih rasa-rasanya, wah terus begitu-gitu ternyata berdarah. Ya, jadi mimisan itu sangat tidak nyaman pada pasiennya. Apalagi pasien kan sangat, begitu kita masukin aja, saya beberapa kali di swab aja kerasa sedikit, udah sangat pelan, tapi ternyata memang yang keluar adalah air mata memang masih. Ya. Jadi sangat sedikit sekalipun pasti sakit itu. Ya. Jadi pengambilan swab pada anak itu pengambilan swab pada anak agak sedikit berbeda dengan pada dewasa ini ya. Jadi kalau pada anak dia duduk dengan kepalanya tegak, ya harus dipegang sama ibu bapaknya. Ya. Evaluasi dasar hidungnya. Jadi anak harus dipanggil orang dewasa dipegang. Jadi jangan sampai dia memberontak karena begitu dia masuk, swab itu masuk dia tidak kooperatif, tadi kejadiannya bisa patah atau tertelan swabnya. Ya. Alat swabnya itu sendiri. Terus usahakan pasien tetap menggunakan masker. Di posisi masker menutupi mulut. Jadi di mulutnya pakai masker, kita swab di sini tetap masker di bawah. Kenapa? Karena kalau dia batuk masih tertahan oleh masker droplet ya. Kalau tadi di video kan terbuka. Kalau saya lebih baik tertutup karena pengalaman pasien itu pada batuk-batuk semua kalau ini. Jadi ditutup lebih baik. Ya. Jadi dasar hidungnya pada anak ini hampir sama ya. Ya, segaris dengan hidung dan telinga, jaraknya pada dewasa itu 8-10 cm. Tapi pada anak ini cuma 6-7 cm pada anak ya. Putar swab perlahan, diamkan beberapa detik, keluarkan perlahan dengan gerakan memutar. Ya, ya tadi dengan tata laksana dari epistaksis sendiri, kita harus dipencet hidungnya. Ya. Jadi kalau ada epistaksis, nanti begitu swab ternyata epistaksis, jangan panik dulu, tenang aja. Tinggal pencet aja hidungnya 10 cm, pencet-pencet aja, jangan ditekan-tekan, pencet aja. Lihat sini, sambil berbaling atau dikompres es ya pipinya. Ya, terus juga hindari aktivitas berat, bersin dengan mulut terbuka, dilarang buang ingus keras ya. Stop obat seperti aspirin dan antikoagulan kalau ternyata dia ada kelainan darah ya. Kalau memang masih epistaksis juga, kita pastikan tampon kasa adrenalin 1:50.000 ya, 1 cc adrenalin dicampur 4 cc lidokain. Selama 15 menit, ulangi 2 kali, bila tidak stop pasang tampon anterior ya. Ini di sini. Jadi biasanya di sini perdarahannya karena di sini nasofaring, itu di sini ada plexus Wardroff, ada plexus Kieselbach kalau masih ingat dulu. Ini plexus Kieselbach di sini. Kalau kita masukkan swab di sini plexus Kieselbach gampang berdarah, ya, perdarahan epistaksis anterior. Cuman dia kalau tidak ditangani agak lama juga, kebanyakan pasien kadang-kadang. Kalau di belakang nih ada arteria sphenopalatina. Kalau sampai ke sana perdarahannya lebih bahaya, lebih berhentinya agak susah ya. Jadi kalau sudah nggak ada perdarahan lagi, kita pasang tampon kasa adrenalin ya, lidokain adrenalin 1:50.000. 1 cc adrenalin dicampur 4 cc lidokain ya selama 15 menit. Ulangi 2 kali bila tidak stop,
pasang tampon anterior. Ya. Tampon anterior ini pendarahan dari anterior, kapas atau kasa yang telah diolesi salep antibiotik. Ya. Masih berdarah juga, ya udah mau nggak mau kita pasti tampon belok. Ya. Tampon belok ini kasa gulung ya yang dipasang ikat benang. Mungkin sudah pernah melihat ini ya. Ya diikat bagian tengah dengan 2 benang yang panjang, 1 buah yang pendek. Tapi memasukkannya gak susah tampon belok ini kalau sampai pendarahan sampai sana. Bisa masuk kateter dulu sampai nasofaring. Nasofaring kateternya itu ditarik lagi ke mulut, terus baru masukin si tamponnya lewat mulut, ditarik lagi lewat hidung. Ya. Ini agak susah dan riskan. Tapi di sini ada yang lebih murah meriah, gampang, tapi agak mahal ya. Ya ini dengan Rhino ini ya. Seperti ini tampon-tampon anterior ya. Polikateter kalau misalnya perdarahannya juga agak panjang, kita bisa masukkan polikateter di sini tadi ya. Polikateter di dalam hidung ya, dimasukkan dalam hidung ini. Jadi polikateter masuk ke sini, menekan perdarahan di sini ya. Seperti itu. Jadi mengurangi perdarahan dari nasofaring. Ya mudah-mudahan sih nggak ada itu ya. Terus tadi ada take home message aja di sini. Jadi sebenarnya kita juga berperan ya untuk menghentikan penyebaran dari COVID-19 dengan cara mendiagnosis dengan melakukan swab nasofaring secara nggak langsung ya. Swab nasofaring itu kan mengidentifikasi siapa yang positif, siapa yang enggak, sehingga bisa dilakukan isolasi mandiri, bisa dilakukan pemutusan rantai penularan. Ya. Cuman kekurangan swab ini adalah kurang rasa nyaman dan nyeri biasanya ya. Ini lama nyeri, jadi kita harus lebih banyak melakukan praktis, latihan, skill di sini dalam menangani pasien. Itu aja. Jadi kalau ada kasus-kasus sulit, baru kita tangani dengan nasoendoskopi, spekulum hidung, dan lampu kepala. Gitu ya. APD merupakan hal yang paling penting serta imunitas Webernya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke praktikumnya ntar. Ada yang bertanya, mungkin udah banyak yang melakukan swab kayaknya ya. Mungkin ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan swab. Ini udah mengerti apa belum dimengerti nih kira-kira nih? Dr. Aroyan, Ya. Apa namanya mau share dan sekalian nanya nih. Saya bukan pengalaman saya, tapi pengalaman teman-teman di laboratorium yang ambil swab terutama pada anak-anak kecil. Ada loh yang umur sehari di swab itu karena dari ibu PDP gitu, ibu confirm COVID. Ada juga yang masih 1 bulan segala gitu. Nah, kadang-kadang kan swab yang kita dapat sticknya itu kan ada yang gede, ada yang kecil gitu. Misalnya pada saat keterbatasan adanya cuma stick yang kaku, yang sebenarnya kayak nasal swab doang gitu ya, yang kaku, yang rigid. Apakah tetap dilakukan swab pada nasal, misalnya ya, daripada nggak ada sama sekali, atau pada orofaring, atau bagaimana? Pada anak ya. Iya. Saya juga terima kasih Dr. Allen. Saya mengingatkan memang kemarin beberapa kali juga saya di ruang COVID itu ke swab anak kecil sama bayi. Kemarin tuh ada bayi. Jadi memang tangkainya sih kebetulan sticknya nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar, jadi stick yang kecil yang biasa untuk nasofaring. Ya, kalau untuk nasofaring ya memang tadi patokannya memang agak susah, nggak beda ya kalau buat dewasa kan kita nggak punya yang buat swab untuk anak-anak kan, khusus nggak ada kan tangkainya itu ya. Jadi kita memang memprediksi aja sekitar berapa senti gitu kan, 3 cm sampai 5 cm itu baru masuk, terus kita putar. Itu kalau memang ada ketersediaan itu bisa kita kerjakan di situ, tapi kalau untuk tidak ada ya kita pakai itu di orofaring. Ya, dengan tangkai yang lebih besar boleh di orofaring. Ya, saya lihat juga ada videonya untuk swab di situ, Dr. Allen. Agak susah, itu harus dipangku emang anaknya juga dan harus difiksasi kepalanya supaya tidak berontak. Gitu.
Jadi nanti mungkin teman-teman dokter umum juga harus melihat tangkainya dulu. Ini kan belum lihat tangkainya, VTM-nya itu tangkai yang orofaring, yang mana nasofaring, yang mana. So, ada beberapa yang saya lihat memang tangkai sticknya dari laboratorium bagus tuh, yang warna hitam tuh betul dokteralnya. Itu bagus tuh, dia lebih kakunya. Soalnya kalau terlalu lentur juga kita masuk begini-begini dia melewat-lewat. Takutnya dia berontak-berontak, bisa ketinggalan atau itu ya. Ada kasus juga di rumah sakit mana itu ketinggalan gitu swabnya ya. Terus kalau patah sih alhamdulillah saya belum dengar ya, mudah-mudahan sih jangan. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Siapa yang sudah pernah nyoba swab? Kemarin ada beberapa yang sudah pernah nyoba, Dokter Sandy belum ada ya. Jadi nanti untuk praktikumnya, jadi kita kerjakan di bilik swab ya. Di bilik swab itu satu pasien kita coba diperiksa dengan dari 2 dokter umum ya. Jadi satu sebagai yang melakukan swab, satu sebagai asistensinya. Ya. Kenapa perlu asistensi? Karena memang kalau sendiri agak riskan. Kenapa? Karena pasien itu nggak bisa stabil kadang-kadang. Dicolok sini dia nggak nyaman, nyeri, terus begini ya. Itu ada selalu begitu. Jadi diam sendiri sedikit, pasti bergerak terus gitu, pasti ada. Ya, atau dia bersin batuk ya. Jadi selalu diingatkan. Jadi nanti satu yang swab, satu asistensi untuk labeling dan bergantian ya. Mungkin kita ada pasien, hari ini ada 40 pasien ya. 40 karyawan kalau salah. Maaf, bukan pasien ya, untuk dilakukan swab ya. Dari mungkin kita bisa kerjakan 5 pasien, nanti kita perhatikan per pasien per dokter ya untuk melakukan. Cuman diperhatikan dong hazmat lengkap ya, karena kita akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Jadi kita lihat APD level 3, apron, face shield harus tertutup rapat. Pengalaman saya ini sedikit aja di sini harus benar-benar tertutup dengan plester itu ya, plester perban sini ditutup. Jadi benar-benar jangan ada celah sedikit pun ya. Jaga jarak dengan pasien ya, jadi kalau adegan di bilik itu relatif lebih aman, ada pembatasnya ya. Ataupun memang kalau kita lihat di luar-luar ya, itu tidak drive thru, itu kan langsung tuh drive thru ataupun itu langsungnya, itu juga banyak macamnya. Yang penting kita ada aliran udara yang berembus ya. Kepala pasien dibantu dengan asistennya sendiri supaya pasien tidak mundur ke belakang. Masker pasien di bawah hidung ya. Jadi ditaruhnya di bawah hidung, diinstruksikan supaya dia terjaga dari batuk. Ya. Jadi kalau batuk-batuk tidak langsung kena ke kita, tapi dia ada di masker itu sendiri ya. Terus untuk melakukan nanti sebelum sangkal swab, kita perhatikan nanti kalau pakai swab nasofaring itu akan besar dan nyeri ke dalamnya. Kalau belum terbiasa, itu akan terasa nyeri sekali untuk pasien. Tapi kalau terbiasa bisa sih pelan-pelan kita masukin bisa. Tapi kalau belum, pakai yang biasa untuk nasofaring aja. Ya. Jadi pada saat pemasukan swab, ya pasien ditengadahkan begini. Terus kalau misalnya dia ada pilek atau apa, suruh sering-seringin dulu. Ya, dikeluarin dulu pakai tisu. Ya, supaya tidak tercampur sekretnya. Ya. Keluarin dulu, ya buang dulu lah kemana gitu ya. Terus baru kita masukin si swabnya. Ya, itu relatif untuk mengeluarkan negatif palsu, masukin ke dalam. Kalau pertama-tama udah ada tahanan, jangan takut, itu bukan berarti udah nasofaring, tapi kita harus main ke bawah lagi. Ya, diarahkan ke belakang, ikuti septumnya, dasar hidung sampai ke belakang. Setelah mentok ke belakang, kita lihatin dulu ke bawahnya. Kalau mentok di bawahnya ada celah lagi, ke bawah itu berarti belum sampai nasofaring. Ya. Tapi kalau di nasofaring, ke belakang lagi nggak ada celah lagi sama sekali. Ya. Terus untuk lebih gampangnya, di setiap tangkai stick itu ada patahan-patahan atau garis-garis batas yang akan dipatahkan dari kita untuk dimasukkan ke dalam media transport tersebut. Nah, itu patahan itu bisa menandakan kedalaman berapa kita sudah sampai. Ya. Kedalaman nasofaring itu bisa tahan sampai situ. Ya. Setelah itu diputar 180 derajat, kanan dan kiri diusap, jangan terlalu lama.
Kalau terlalu lama, lebih dari 10 detik, udah pasti batuk-batuk pasiennya. Dan pasti akan ada berdarah sedikit. Ya. Terus kalau jangan dimundur masukkan swab. Oh ini kira-kira segini, oh kira-kira segini, jangan. Kasihan pasiennya. Ya. Kalau apalagi kalau ada septum deviasi, oh ini kok ada tahanannya keras banget sih, udah langsung aja. Nah jangan tuh, itu pasti bisa bikin berdarah. Ya. Kalau ada bisa menggunakan spekulum hidung, pakai spekulum hidung. Kalau tidak bisa, kita konsulkan ke THT. Ya, swab dilakukan pada kedua hidung ya, kanan kiri. Bila pasien tidak kooperatif, pegang sampai pegang kepalanya. Ya. Kalau satu ada pasang NGT di sebelah kanan, kalau bisa memang NGT dibuka dulu. Ya, baru kita swab. Kalau memang NGT nggak bisa dibuka, pada pasien COVID di atas, biasanya satu aja hidung di sini nggak apa-apa. Kalau nggak di nasofaring. Ya. Setiap pasien ganti handscoon, jangan lupa. Bukan handscoon ada dua, ada handscoon dalam sama handscoon luar. Ya. Handscoon dalam yang panjang, handscoon luar ini yang kita setiap kali swab ganti, setiap kali swab ganti. Ya. Itu disinfektan. Ya. Perhatikan ukurannya juga sesuai nggak dengan dokter sejawat semua. Kalau M, S, kalau memang terlalu kecil itu akan menghambat pengambilan, nanti lama sekali. Ya, untuk tukar satu itu lama sekali. Ya. Jadi yang melakukan asistensi, dia mematahkan atau menggunting swab, dimasukkan ke dalam tabung, ditutup dengan parafilm. Ya. Ya, ini ada satu contoh juga, kalau misalnya nanti ada yang kesulitan, ya bisa kita lakukan dengan nasoendoskopi ya mungkin di poli atau entah di mana ya. Ini untuk cara masuk, bahwa di sini adalah nasofaring belakangnya. Ya. Nasofaring, septum, ini yang diputar di sini 180 derajat. Kita yang ambil adalah sekretnya, lendirnya, bukan darahnya. Ya. Ini 9 cm, 7,5 sampai 8 cm. Ya. Oke. Cukup jelas atau belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah melakukan swab? Kalau tenaga lab kita udah canggih sebenarnya. Mereka udah bisa itu untuk nasofaring, orofaring, itu udah bagus-bagus tuh mereka. Udah keliling kemana-mana ya dokter alemnya. Oke, nanti akan kita latihan di bilik swab ya. Bilik swab di bawah, mungkin udah tahu ya bilik swab. Ya, ini ada dokter Irma. Dokter Irma ada tambahan untuk pengalamannya selama nge-swab? Ada pasien kayak beliau nih, dokter Irma nih. Oke, ada pertanyaan nggak? Adam, Fatoni? Novi? Dokter Rima ada komentar pengalamannya selama swab melakukan di sini, ada yang harus diperhatikan nggak? Tambahan? Ya, kalau nggak ada gini, jadi nanti biasa ke lantai 6 kan, ganti asmat, baru setelah itu kita kumpul semua di bilik di bawah, ya, lantai 1 itu depan TBRO ya misalnya, lantai 1 semua nanti berkumpul mulai jam 10, nanti kita akan melakukan swab nanti, ya. Jadi nanti kita bergiliran, bisa karena ini bertujuh ya, berdelapan, nanti bisa langsung pakai bilik atau kita mungkin pakai bangku, ya, bangku di luar seperti itu. Oke, ini kalau sudah ada tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup jelas belum nih? Belum kebayang kayaknya kalau belum praktikum ya, atau sudah pernah? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita lakukan post test ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin nanti ketemu nanti di bawahnya jam 10 tank ya. Kita usahakan, soalnya pasiennya itu tenaga kesehatan karyawan. Ya, bukan pasien sebenarnya, tenaga kesehatan ya, yang akan dilakukan swab
MCU biasa. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima Assalamualaikum kasih Dr. warahmatullahi wabarakatuh. Aroyan. Terima kasih Dr. Arlen. Baik, terima kasih sebelumnya Dr. Aroyan. Berikut kita lanjutkan untuk sesi terakhir yaitu pengisian post-test. Untuk pengisian post-test linknya saya share di link chat ya. Nah, di post-test para peserta bisa langsung ke bilik sesuai dengan informasi Dr. Aroyan jam 10 ya dok ya. Di sana APD juga udah disiapin kalau nggak salah. Pakai APD lengkap. Di lantai 6. Oh lantai 6 maaf. APD juga udah ada.
Oke, baik. Untuk proses saya tutup. Terima kasih sebelumnya atas partisipasinya. Untuk Dr. Alek, makasih banyak. Mungkin untuk pelatihan pengambilan sampel swab untuk hari ini dengan Zoom meeting berakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan Zoom meeting. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, selamat bertugas.